Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kadrianti dan dua teman saya, Muhammad Hafid dan Mirsa Arsi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang logika sebagai sarana ilmiah. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika sebagai sarana ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme, atau bahasa latinnya logica scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan juga teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan serta pengkajian-pengkajian pengetahuan tertentu. Sebab fungsi logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Penalaran ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan faktual ataupun deduktif dan induktif yang keduanya menggunakan hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Metode berpikir ilmiah memiliki peran penting dalam mendukung manusia memperoleh cakrawala keilmuan baru dalam menjamin eksistensi manusia bukanlah sebuah bualan belaka. Logika tersusun setidaknya di 3 poin. 1. Konsep atau istilah. 2. Proposisi atau kalimat pernyataan. Dan ketiga adalah silogisme atau paragraf. Hubungan logika dengan filsafat. Ilmu sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik ia bersifat real ataupun abstrak, dengan keyakinan yang berdasar, entah ia sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Logika sering diartikan sebagai suatu cara bernalar secara sistematis, atau tepatnya cara untuk mencari jalan guna tercapainya ilmu yang benar. Filsafat merupakan penyempurnaan dari logika. Lantas perlu diketahui beberapa faktor minus dari logika yang dilengkapi atau ditambal oleh filsafat. Di antaranya adalah: pertama, logika sebagai instrumentalisme. Logika di sini dianggap sebagai sebuah sarana atau instrumen, sehingga ia dianggap hanya akan menciptakan hal yang sebenarnya. Kedua, logika sebagai formalisme. Anggapan bahwa dengan mengikuti hukum-hukum pikir, maka seseorang dapat mencapai sebuah kebenaran. Sehingga kontradiksi antara suatu komitmen pada aturan-aturan secara mekanis dapat diterapkan sebagai suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang tepat.
Artinya, logika diplot sebagai sebuah track yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah problematika, karena ia bersifat skematis dan teratur. Ketiga, logika sebagai universalisme. Keyakinan yang mengatakan bahwa pengetahuan yang merupakan hasil dari pekerjaan logika bisa mencapai derajat kebenaran universal. Hal inilah yang dikenal dalam istilah John Stuart Mill sebagai universal postulates of all reasoning. Dan keempat, sebagai saintisme. Suatu anggapan yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan yang ada pada derajat keilmiahan tertinggi adalah sains. Adapun posisi logika yang merupakan alat kontrol dan baca ilmu pengetahuan. Namun ia tidak sepenuhnya mutlak sebagai dasar dari sains yang ada. Dalam pandangan ini, filsafat dinilai menolak untuk menerima apapun yang tidak bisa diketahui secara jelas dan terpilah-pilah. Sehingga, suatu ilmu pengetahuan haruslah merupakan suatu hal yang diafirmasi oleh bukti-bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penalaran deduktif, rasionalisme atau logika minor. Penalaran deduktif adalah suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan-patokan tertentu. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analistik yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Ada beberapa teori yang sering dikaitkan dengan penalaran deduktif, di antaranya teori koherensi serta teori kebenaran pragmatis. Penalaran induktif, empirisme atau logika mayor. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus, lalu diakhiri dengan statement yang bersifat kompleks dan umum. Ciri khas dari penalaran induktif adalah generalisasi. Generalisasi dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Pertama, yang dikenal dengan istilah induksi lengkap, yaitu generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular, yang mencakup keseluruhan jumlah dari suatu peristiwa yang diteliti. Kedua, yang dilakukan dengan hanya sebagian hal partikular, atau bahkan dengan hanya sebuah hal khusus. Poin kedua inilah yang biasa disebut dengan induksi tidak lengkap. Dalam penalaran induksi atau penelitian ilmiah seringkali tidak memungkinkan menerapkan induksi lengkap. Oleh karena itu, yang lazim digunakan adalah induksi tidak lengkap. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor, karena membahas penyesuaian pemikiran dengan dunia empiris. Ia menguji hasil usaha logika formal atau deduktif dengan membandingkannya dengan kenyataan empiris. Baik penalaran induktif ataupun deduktif, kesemuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang mana keduanya telah ikut memberikan corak cara berpikir ilmiah modern saat ini. Jika berpijak pada induktif semata, maka ilmu pengetahuan akan berada dalam suatu kegelapan ilmiah. Begitu pula jika hanya pada deduktif belaka, maka ia tidak akan maju. Maka dari itu, dengan berkaca pada aspek positif dan negatif dari keduanya, orang kemudian mencoba mengkolaborasikan, memodifikasi, dan mengembangkan keduanya menjadi sebuah sistem penalaran ilmiah modern saat ini. Dan dalam istilah John Dewey dikenal dengan berpikir reflektif. Dan itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih kurang jelas, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan
Mohon maaf atas kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.